Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast pertama dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Zakia Syarif yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, pada podcast hari ini kami berkesempatan untuk mengundang salah satu staf dari Biro Olahraga Bidang 4 dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Mari kita kenalan sama-sama sama narasumber kita hari ini. Oke, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh perkenalan Kang, namanya siapa? Boleh Kang. Perkenalkan, nama aku Afif Abdurrahman dari Bidang 4 Minat Bakat dan Kreativitas dari Biro Olahraga Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, jadi hari ini kita bersama Kang Apip gitu ya dari Biro Olahraga gitu, Bidang 4 Himas UPI. Nah, karena kita hari ini bertemu dengan salah satu staf Biro Olahraga, mungkin gak ada salahnya nih kita hari ini untuk membahas tentang olahraga gitu ya, terutama sekarang ini kita sedang berada di euforia gitu ya, Indonesia habis bertanding di Piala Asia 2024. Nah, gimana nih menurut Akang tentang Indonesia kemarin di Piala Asia? Kalau menurut saya sih dari permainan Indonesia gitu sudah lepas lah dari mainnya, dari cara mainnya, dari passing bolanya kayak gitunya udah lepas itu. Terlepas dari kekalahan kemarin lawan Australia 4-0 di babak 16 besar. Karena kan itu juga sejarah kan. Ya. Indonesia pertama kali masuk dalam 16 besar Piala Asia. Jadi suatu kebanggaan lah bagi kita warga negara Indonesia bisa masuk 16 besar meskipun harus gugur di tangan Australia 4-0 gitu. Nah kan kita lihat ya suatu perhelatan olahraga gitu, baik itu event dari salah satu cabang atau mungkin berbagai cabang yang disatukan gitu ya, ada olimpiade selalu dilaksanakan dengan dengan perhelatan yang besar gitu ya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu? Kenapa event-event olahraga itu selalu terasa besar gitu ya? Apa sih asal muasalnya kan? Kalau dari menurut saya sih kan hakikat manusia gitu. Hakikat manusia itu senang pada hiburan. Nah, olahraga itu teh salah satu termasuk hiburan itu. Sejarahnya gitu dari sebenarnya olimpiade ini teh atau olahraga ini teh dari zaman Yunani kuno. Dari zaman Yunani kuno ini teh pada tahun 776 Masehi itu teh terjadi pertama kali olimpiade formal. Nah, olahraga olimpiade itu pada Yunani kuno memamerkan kehebatan fisik. Nah, orang Yunani kuno itu suka menonton kompetisi, makanya olimpiade ini selalu digelar pada setiap 4 tahun sekali. Nah, selain olimpiade yang diadakan 4 tahun sekali, orang Yunani kuno juga menggelar olahraga lain untuk menghormati dewa-dewa yang mereka yakini gitu ya. Salah satunya ada Pythian Games yang untuk menghormati dewa Apollo, ada Isthmian Games untuk menghormati dewa Zeus, dan yang terakhir Nemean Games untuk menghormati dewa Zeus. Nah, orang-orang yang jadi atlet di olimpiade ataupun olahraga ini tuh biasanya tuh orang kaya yang mampu berlatih olahraga tersebut dan bukan budak atau kalangan bawah yang mereka fokusnya ke mencari nafkah gitu. Lalu pada olimpiade di Yunani kuno juga ada beberapa cabur yang diselenggarakan itu, yaitu ada lari, gulat, balap kereta kuda, tinju, pankrasi atau bela diri, lempar lembing, sama lompat jauh gitu kan. Oh, berarti olimpiade yang kita sering lihat gitu pada hari ini, pada zaman sekarang itu berada ada dari zaman dulu gitu atau gimana Kang? Maaf sebelumnya ya, karena kan olimpiade dari zaman Yunani kuno ini teh sebenarnya terhenti ketika Yunani kuno ini teh runtuh ke tangan Kekaisaran Romawi. Jadi pada tahun 353 Masehi, setelah kekuasaan Yunani kuno runtuh, ada seorang kaisar yaitu Theodosius I. Dia tuh seorang Kristen taat yang menghentikan penyelenggaraan olimpiade dikarenakan olimpiade ini menurut dia gitu sebagai penyembah berhala kepada dewa-dewa yang di Yunani kuno itu tersebut gitu kan. Oh, jadi sempat berhenti gitu ya sebelum ke zaman modern. Itu sempat berhenti. Berapa lama sih Kang berhentinya dan kapan mungkin mulai kembali ada gitu si olimpiade ini gitu? Nah, kan tadi terhentinya olimpiade itu pada tahun 353 Masehi kan. Udah berlangsung lebih dari 1000 tahun lah, dari tahun 776 sebelum Masehi. Nah, untuk olimpiade modern sendiri
ini tuh terjadi pertama kali digelar pada tahun 1856. Seseorang tokoh yang bernama Baron Pierre de Coubertin, dia tuh membentuk suatu komite Olimpiade Internasional atau IOC, International Olympiade Committee. Nah, pada tahun 1856, Olimpiade itu berlangsung di Athena, Yunani, yang terdiri dari 241 atlet dari 14 negara Kang yang bertanding. Nah, Olimpiade ini kan dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada Olimpiade musim dingin. Yang pertama tuh ada Olimpiade musim panas dan yang kedua Olimpiade musim dingin. Yang pertama itu kan Olimpiade musim panas pada tahun 1856. Lalu disusul oleh Olimpiade musim dingin. Pertama kali digelar itu Olimpiade musim dingin pada tahun 1924. Nah, cabang olahraga yang diselenggarakan di dua Olimpiade itu beda, Kang. Kalau Olimpiade musim panas kan seperti sepak bola, ya olahraga umum gitu ya. Kalau di Olimpiade musim dingin itu kayak jet ski yang kayak gitu, Kang. Oh, yang spesifik harus perlu salju lah ya, Betul. kasarnya mungkin Ya, secara penyelenggaraan. Di musim dingin gitu, Kang. Jadi menarik ya, gimana si Olimpiade ini berhenti di Yunani dan mulai lagi di Yunani gitu ya, sebagai perawalan dari adanya perhelatan olahraga yang besar di masa sekarang. Berarti karena perhelatan Olimpiade ini mencakup banyak negara mungkin ya, mencakup banyak atlet juga, itu kira-kira Indonesia gitu ya, kan Indonesia ini kita tahu Indonesia baru merdeka di tahun 45 gitu, 1945. Kapan sih pertama kalinya Indonesia ini mulai ikut di Olimpiade dan bagaimana gitu track record dari Indonesia sendiri selama perhelatan dari Olimpiade itu? Nah, Indonesia sendiri pertama kali ikut Olimpiade itu kan pada tahun 1952 yang diadakan di Helsinki di Finlandia. Nah, Indonesia itu sendiri sudah sejauh ini dari tahun 1952 sampai tahun kemarin tahun 2020 di Olimpiade Tokyo sudah mengemas 37 medali. Di antaranya itu ada 8 emas, 14 perak, dan 15 perunggu. Nah, cabur atau cabang olahraga yang unggulan yang selalu mendulang medali gitu, ada badminton sama angkat besi, Kang, di Indonesia itu sendiri. Berarti itu masuknya ke Olimpiade musim panas itu ya. Kalau musim dingin mungkin Indonesia kayak Ya, kita ya, ya, karena nggak ada fasilitas di Indonesia tentang musim dingin gitu ya. Betul. Nah, di Indonesia sendiri ada legenda atau atlet yang membawa pulang medali ke Indonesia gitu. Nah, salah satunya itu ada Tika Sri Kandi dari atlet panahan, lalu ada Susi Susanti dari atlet bulu tangkis, lalu ada Taufik Hidayat dari atlet bulu tangkis juga. Lalu ada yang kemarin pada tahun 2012 ada Eko Yuli Irawan. Dia berhasil membawa medali perak pada cabang olahraga angkat beban, Iya. angkat besi. Angkat besi gitu, ya, angkat besi. Lalu pada tahun 2020 baru Olimpiade kemarin ada yang membawa medali emas yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu di cabang olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis juga ya, ya. Memang kayaknya di Indonesia ini yang paling banyak mendulangnya di bulu tangkis dan juga angkat besi ya. Betul. Banyak kan. Karena kalau tidak salah Tika Sri Kandi juga itu satu-satunya di mana Indonesia dapat medali dari panahan ya, Kang. Betul. Pada tahun ini juga kita bakal ngadain itu di Prancis Olimpiade musim panas 2024 yang berlangsung pada bulan Juli sampai Agustus gitu, kan. Indonesia juga bakal ikut di Olimpiade 2024 ini. Jadi tahun ini kita ada lagi Olimpiade di Paris gitu ya. Betul, kan. Di Mungkin Prancis. kita punya harapan yang sangat tinggi mungkinnya selalu gitu ya untuk atlet-atlet Indonesia. Semoga atlet-atlet Indonesia bisa mendulang medali, bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin segitu saja podcast pertama gitu ya dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, yang dimana hari ini kita berkesempatan lah gitu ya untuk membahas sedikit sejarah tentang bagaimana olahraga di dunia ini bisa begitu menarik perhatian mungkin bagi masyarakat gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan yang diperbuat oleh host maupun narasumber yang dihadirkan. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye.